semuanya, selamat datang di podcast PRDC. Nah, jadi sebelum kita mulai mungkin perkenalan dulu kali ya. Halo semuanya, kenalin nama aku Gina Balkis Salsabil, aku dari PRDC Angkatan 23. Halo, perkenalkan aku Izni sama dari PRDC Angkatan 2023. Nah, Zi, kira-kira kita hari ini mau podcast bahas apa sih? Pastinya bahasnya seru banget sih Gin, karena yang udah kita lihat nih ya, Betul. kita hari ini nggak berdua aja loh. Iya. Jadi di sini kita bersama Mbak Nadia. Halo, Mbak Mbak Nadia. Halo Gina, halo Zi. Halo semuanya. Jadi teman-teman, Mbak Nadia ini itu salah satu staf atau pegawai di tempat kita magang kemarin, yaitu di BPP MHKP. Nah, mungkin boleh nih Mbak Nadia sedikit perkenalan dulu sama teman-teman. Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi kenalin aku Nadia. Aku asalnya dari Universitas Sriwijaya jurusan hukum. Nah, sekarang aku lagi kerja di BPPM HKP di divisi Timja Hukum gitu. Oke. Mungkin sebelum jauh nih Kak, teman-teman kayak masih bingung deh sama BPP MHKP. Kira-kira BPP MHKP itu apa sih Kak? Dan kalau nggak salah dia itu badan di bawah KKP gitu, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Detailnya gimana tuh Kak? Oke, jadi BPP MHKP itu memang betul salah satu unit eselon 1 di bawah Kementerian Kelautan. Nah, singkatannya itu Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Nah, jadi di BPP MHKP itu sendiri dia fokusnya ke mutu hasil kelautan dan perikanan itu sendiri tadi. Oke, berarti di Indonesia juga mutu ikan tuh dicek dulu ya Kak? Iya betul, jadi kalau kita mau ekspor, impor, pokoknya sebelum sampai ke tangan masyarakat, mutu hasil kelautan dan perikanan itu harus benar-benar terjaga dan kualitasnya itu jangan sampai ke masyarakat itu produk yang tidak bermutu dan tidak aman. Wow, Oke, progresnya benar sangat sih. panjang ya. Berarti perannya tuh cukup penting ya BPP MHKP sendiri. Betul. Karena berkaitan dengan kualitas produk yang kita konsumsi sebagai masyarakat. Iya, harus sesuai dengan standar dan kualitas yang sudah ditetapkan gitu. Oke. Nah kalau di BPP MHKP sendiri itu kira-kira ada divisinya apa aja sih Kak? Kalau boleh tahu? Kalau di BPM HKP itu secara struktur organisasi dia cuman ada 4 pusat. Nah, jadi salah satunya itu di tempat aku itu namanya sekretariat badan. Nah, terus juga ada pusat primer, pusat pasca panen, dan juga yang terakhir itu adalah manajemen mutu gitu. Nah, kalau di sekretariat BPPM HKP sendiri itu ada lagi beberapa divisi, kayak ada humas, ada divisi timja hukum, program, terus juga ada bagian umum kayak kearsipan dan sebagainya gitu. Berarti karena dia sendiri di divisi hukumnya ya, kalau sesuai Iya, prodinya. betul. Berarti banyak banget bidang di yang bisa kita pelajarin di BPP MHKP sendiri. Cuman kalau Mbak Nadia nih fokusnya di divisi hukumnya. Iya, betul. Baik. Terus Mbak, aku mau nanya nih ya, pastinya kan kerja itu adaptasi ya dari dunia perkuliahan ke dunia kerja. Nah, aku dengar nih Mbak Nadia tuh merantau ya, bukan asli Jakarta. Iya betul, jadi kebetulan aku anak rantau, jadi aku aslinya dari Palembang, kan kampusnya di jauh Palembang, ya. dia jauh banget, jadi khusus ke Jakarta ini emang buat kerja doang gitu. Itu pasti ada tantangannya nggak sih Mbak? Gimana tuh pengalaman Mbak Nadia sebagai perantau dari Palembang ke Jakarta untuk kerja? Wah itu tantangannya lumayan banget sih karena kebetulan aku di Jakarta sendirian gitu kan. Nah terus itu tantangannya tuh kayak mulai dari nyari kosnya, terus juga transport dari kos ke kantor. Pokoknya manajemen keuangan, terus manajemen waktu juga, apalagi Jakarta kan cukup berat ya bagi anak-anak perantau gitu kan. Jadi emang cukup menjadi tantangan gitu buat aku gitu. Oke, berarti bukan cuman adaptasi di kerjaan aja tapi di kehidupan juga nih Kak, karena Kakak ngerantau gitu. Iya, jadi adaptasinya double di kerjaan sih, juga, di bener-bener. kehidupan sehari-hari juga gitu. Oke Kak, tapi dari merantau sendiri yang paling culture shock itu apa?
Kalau culture shocknya sih menurut aku budaya kerja di Jakarta ya. Jadi di Jakarta itu aku ngerasanya orang-orang tuh serba cepet-cepet banget gitu loh. Baik dari kerjaan, kalau di transport juga buru-buru, apalagi di kerjaan tuh kan orang maunya hari ini minta, hari ini juga selesai gitu. Jadi perlu manajemen yang cukup gitu. Iya. Oke. Nah, dari kakak sendiri pernah gak sih Kak ada momen kakak tuh ngerasa kayak ternyata emang merantau tuh susah ya, nggak semudah yang dibayangkan gitu? Ya sih, itu pernah sih kebayang. Itu biasanya kalau misalkan kerjaan lagi numpuk tuh pikiran-pikiran mulai kan ngerasa homesick, capek banget, kayak apa sih yang dikejar gitu kan. Jadi kalau misalkan pekerjaan lagi banyak, biasanya aku mulai ngerasa homesick, terus capek ya gitu-gitu sih biasanya. Oke Kak, tapi kan kenyataannya kakak gak bisa kalau lagi capek langsung pulang ke Palembang kan? Iya. Nah itu cara ngatasinnya gimana tuh Kak? Homesick kayak gitu? Kalau aku sih biasanya lebih ke kayak mungkin refreshing aja ya, ngobrol sama temen atau jalan-jalan sama temen gitu. Kalau misalnya kerjaan lagi mumet juga ya sesepele, kalau misalnya kerjaan lagi mumet istirahat tuh ngumpul bareng sama mbak-mbak yang lain, sama mas-mas yang lain, makan bareng gitu kan. Itu kan kayak seru aja gitu, jadi ya lumayan mengatasi kepenatan itulah gitu. Oke, ternyata menarik juga nih dari cerita karena dia ternyata bukan cuman soal pekerjaan aja, jadi juga gimana sih caranya bertahan hidup di Jakarta sebagai anak rantau gitu. Oke, betul. Nah terus juga pertanyaan yang mungkin sering ditanyain ya Mbak sama banyak orang. Dulu sebenarnya tuh kayak cita-cita Mbak Nadia tuh pengennya kerja di mana sih Mbak? Terus pengennya di bagian apa gitu? Kalau cita-cita dulu sebenarnya masuk pemerintahan itu bukan cita-cita awal aku ya, gitu bisa dibilang. Jadi dulu aku lebih pengennya itu ke dunia korporat, pengennya. Nah kalau divisinya sama sih, emang masih legal, cuman lebih ke dunia korporat. Kan beda tuh kalau pemerintahan ngurusinnya peraturan bla 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 segala macem gitu. Cuman end up-nya di BPPM HKP juga ya seru-seru aja sih ternyata, walaupun banyak tantangan tapi juga oke-oke aja sejauh ini. Oke Mbak. Oke, mungkin aku mau langsung next aja nih ke topik kita, topik utama kita nih. Nah, aku mau nanya nih Kak, kan karena dia hitungannya masih masuk ke Gen Z nih ya. Iya betul. Gen Z. Gimana sih Gen Z ini masuk di dunia kerja? Kira-kira ada perbedaan nggak Mbak di realita sama ekspektasinya tuh gimana? Wah beda banget, ekspektasi sama realita beda banget. Kalau Gen Z itu kan biasanya agak lebih nyantai gitu kan, baik dari kerjaan segala macam. Cuman kalau misalkan di kuliah biasa nunda-nunda tugas, ternyata di kerjaan tuh nggak bisa banget. Jadi kayak semuanya harus serba dikerjain pada saat itu, jadi nggak bisa nunda-nunda atau numpuk-numpuk. Terus juga susah adaptasi lain, kayak misalkan kan kita di kantor nggak cuman ada yang seumuran juga kan, ada juga betul, yang setuju, lebih dewasa, yang lebih berpengalaman. Nah itu juga harus menyesuaikan gitu. Oke. Tapi kalau culture shocknya sendiri berarti di kantor gimana tuh Mbak dengan beda generasi itu? Culture shocknya aku sih lebih ke cara gaya bicara mungkin ya. Kalau lebih diperhatikan harus lebih diperhatikan, karena kalau Gen Z kan agak lebih ceplas-ceplos gitu kan. Bener. Sedangkan kalau yang lebih berpengalaman kan dia kan yang lebih, memang tata bahasanya lebih halus, terus juga manajemennya harus sesuai banget gitu kan. Kalau Gen Z kan fleksibel, yang penting kerjaan beres gitu. Nah jadi itu salah satu culture shock aku sih lintas generasi gitu. Generasi, oke. Karena kan kita balik lagi ya, Gen Z kan maunya work life balance banget nih. Itu nomor satu. Iya banget. lagi bener. Nah, terus dari Kanadia sendiri proses adaptasinya tuh gimana sih Kak? Makan waktu yang cukup lama atau kayak udah mulai terbiasa nih? Cepet adaptasinya. Kalau dibilang cepat atau enggak ya mungkin standar-standar aja lah ya gitu kan. Kita yang pertama aku sih mengamati dulu lingkungan sekitar, cara kerjanya seperti apa, cara budaya kerja mereka, terus kebiasaan, administrasi mereka, birokrasinya seperti apa. Nah sudah mulai setelah mengamati baru mulai terbiasa, oh ternyata cara kerja mereka seperti ini ya, jadi aku harus ngikutin ke arah sini. Nah lebih ke pengamatan lalu dilakukan dan terbiasa, lebih ke arah sana sih. Keren.
Oke, tapi dari Mbak Nadia sendiri pernah merasa minder gak Mbak? Pas di kantor, mungkin baru kan ya di lingkungan pemerintahan gitu. Apa pernah ada fase seperti itu atau enggak? Wah kalau minder ada banget sih. Jujur Gimana ada tuh, banget kenapa sih, Mbak gitu. minder? Karena kan kalau di kantor itu ya aku hitungannya masih muda gitu kan. Iya, benar. Masih banyak orang-orang yang berpengalaman. Kalau misalkan ikut rapat gitu kan yang ngomong tuh emang yang udah expertise banget gitu kan. Iya. Yang emang udah berpengalaman. Tapi dari situ di samping itu juga aku belajar bahwa pengalaman itu membentuk bagaimana pola pikir seseorang gitu kan. Jadi ya walaupun kesulitan pada awalnya tapi aku belajar banyak juga sih dari mereka yang berpengalaman itu. Oke, baik Nah, Mbak. kalau dari Mbak Nadia sendiri nih kan kita Gen Z, kira-kira kita harus punya kemampuan apa sih yang harus cukup gitu kita sebagai Gen Z untuk nanti masuk ke dunia kerja? Kalau kemampuan yang pasti pertama adaptasi ya itu penting banget. Yang kedua itu mungkin adalah gimana cara kita untuk terus mau belajar. Intinya jangan puas. jangan cepat puas diri tapi juga jangan merasa rendah diri. Iya. Intinya gitu, mau belajar, jangan takut untuk bertanya dan juga beradaptasi tentunya dengan lingkungan agar pekerjaan kita juga lebih mudah untuk terkoordinasi dan merasa lebih enjoy lah gitu. Oke, tapi berarti Mbak dari tadi Mbak udah ceritain di budaya itu sendiri lingkungannya suportif Mbak? Wah sejauh ini sih Gimana aku ngerasa lingkungannya sangat-sangat suportif banget Wah, sih. banget. Iya banget. Jadi di tim hukum itu sejauh ini nggak ada yang nggak ada yang kayak serem-serem gitu, nggak ada yang julid atau yang suka Iya. marah-marah gitu nggak. Jadi kalau di tim hukum kita lebih seringnya kalau ada sesuatu itu diskusi. Jadi lebih ke Mbak ini mintanya divisi ini mintanya gini, oh kita harus pikirin alternatif regulasi kira-kira masuk nggak ya, bisa nggak ya gitu. Jadi lebih ke problem solvingnya itu dengan diskusi. Jadi nggak ada karena tim hukum itu dia kerjanya nggak bisa sendiri-sendiri. Jadi nggak bisa aku disalahin atas kerjaan aku sendiri Iya. atau Mbak yang lain disalahin atas kerjaan sendiri, nggak bisa gitu. Jadi emang kita lebih banyak diskusi aja sih gitu, suportif banget orang-orangnya. Seru banget ya. Ngomongin suportif ya, sebenarnya di BPPM HKP kemarin itu kita seru banget. Ingat gak yang kita jalan-jalan pagi Ke Monas ya, setuju. Itu merasa dirangkul banget. Monas. Iya, menantang kayak jalan-jalan ke kantor kita Monas. tuh nyebrang dikit Ke Monas, iya kan. tuh. Ternyata ada agenda jalan pagi di Monas. Itu aku nggak expect sih. Iya, Terus- yel kan. Iya, terus aku merasa kayak kita anak magang di situ kayak aduh takut banget nih gitu kali kan. Ternyata kayak mbak-mbak sama mas-masnya tuh bener-bener kayak Rangkul. Iya, ngajak welcome. ngobrol juga gitu. Benar. Diajak-ajakin. Jadi itu suatu rezeki juga ya Kak. Maksudnya udah merantau, alhamdulillah dapat kantornya yang bikin nyaman gitu. Betul, aku sih ngerasa bersyukur banget gitu kan. Aku sebagai anak rantau yang sendirian, terus dapat lingkungan kerja yang emang orang-orangnya baik, terus dari segi kerjaan juga aku nggak cuman disuruh doang ya, tapi emang benar-benar kayak dikasih tahu, dibimbing gitu. Jadi emang aku ngerasanya kita tim hukum ini grow up bareng-bareng gitu semuanya gitu. Jadi nggak yang satu dua orang doang gitu, tapi semuanya emang kita dilibatkan gitu. Itu sih. Dengan ceritanya seru banget sih. Impian banget. Iya betul. Tapi aku ada pertanyaan nih. Teman-teman aku nanya pas kita magang di KKP, katanya Apa kalau tuh? di KKP kita tuh harus ngerti ikan nggak sih? Gitu. Kira-kira gimana Kak? Coba boleh dijawab. apa enggak tuh Kak? Itu sebenarnya mitos ya. Karena Itu udah ngerti banget ikan. Betul, karena aku awal masuk juga nggak yang begitu mengerti tentang dunia ikan, jenis-jenis ikan yang banyak banget itu. Cuman ya mungkin karena seiring berjalannya waktu lama-lama ngerti sendiri gitu kan, ada jenis-jenisnya apa aja. Terus kenapa sih ikan itu lebih produknya yang ini lebih unggul? Kenapa produk ikan ini lebih mudah diekspor dan segala macam gitu. Itu perjalanan seiring berjalannya waktu lah sih.
kenyataannya kita dapat knowledge baru ya gini ya Iya. sama ya Mbak ya. Di Iya, sana tuh. betul. Betul banget. FYI di situ juga ada museum ikan. Iya betul. Ih, seru banget. Benar. Selain setuju. ada museum ikan juga di KKP ada perpustakaannya, Iya, jangan bagus lupa. banget, bagus Jadi banget. itu setahu saya terbuka untuk umum ya. Jadi Nah, kalau tuh, teman-teman mau teman-teman. ke sana ya nggak apa-apa, masuk aja mampir, bilang aja mau ke perpustakaan gitu. Oke. Seru banget sih, kayak aku sama Zi juga selama magang kayak kita ngedapetin insight baru juga sih Mbak. Setuju, Banyak yang kita Mbak. dapetin pelajaran dan juga pengalaman gitu yang kita Secara dapetin. real life ya Gin. Iya, di kemarin kita magang di BPPM HKP gitu. Mungkin aku juga mau nanya nih ke Mbak Nadia, pesan buat Gen Z yang mau masuk dunia kerja tuh apa sih? Kalau pesan mungkin dari aku, yang penting jangan takut untuk mencoba aja gitu. Pasti emang susah, emang awalnya emang susah, cuman kalau dijalanin nggak seseram itu. Yang penting kita mau berusaha, terus jangan takut buat nanya juga. Yang pasti kalau misalkan ada kerjaan atau kita bingung sesuatu tuh jangan dipendem. Yang penting ditanyain aja ke mentor, ke rekan kerja gitu. Pasti ada orang yang bakal bantu kita. Jadi jangan pernah ngerasa sendiri aja di dunia kerja. Jangan takut dan pokoknya sebisa mungkin itu dijalanin aja, nanti lama-lama terbiasa. Oke, gitu. pokoknya jangan takut, dijalanin aja terus tetap diperhatikan attitude kita Iya, ya, Mbak ya. betul. Sih, Itu yang attitude yang paling penting. Itu seru banget sih. Ini kita udah berapa menit ya Gin? Gak Iya terasa nih, ya ngobrol kayak gini, seru ngobrol-ngobrol banget mulu sama nih. Mbak. Ada lagi nggak nih ya Gin yang mau kita Aku tanyain mau ke nanya Mbak apa Nadia? lagi ya, mumpung lagi ada Mbak Nadia nih di sini nih. Mungkin kalau di rating ya 1 sampai 10 deh, kerja di BPPM HKP berapa tuh Mbak? Kerjaannya apa lingkungannya nih? Apa aja ini rating? Kalau kerjanya 1 sampai 10 mungkin 8 lah ya, so-so lah. 8. Masih aman lah. Masih aman. Oke. Kalau lingkungannya, Oh, kalau lingkungannya jangan tanya 10/10. 10/10. Bener, KKP bener-bener suportif banget. Berarti kalau tempat kerjanya gimana Kak? Tempat kerjanya so far aman sih, dari fasilitas lingkungannya itu masih terjangkau semuanya ada, dari fasilitasnya juga oke. Jadi kalau secara tempatnya aman, gak ada masalah sih. oke. Terus juga di KKP ya guys, kalian harus tahu. Kantinnya enak banget. Sehat. Kantinnya sehat. Kantinnya sehat, Gitu, namanya kantin bener. sehat. Terus kita tuh suka beli apa? Ayam Cabai hijau bener. Oh, kalau kalian ayam cabai hijau. Iya, kalau Kalau aku paling suka sup kepala salmon, itu paling enak itu paling enak. Itu paling enak di kantin sehat. Beda ya. Agak beda. Tapi emang enak-enak banget sih, terus bersih banget. Bersih banget. Iya, kayak- bersih. Apa ya, kantinnya benar-benar best, Jaga kesehatan. best banget sih. Oh iya, jangan lupa di KKP itu biasanya 2 minggu sekali suka ada bazar loh. Oh iya, terbuka benar untuk itu. umum. Bisa Itu untuk ngejualin umum apa ya aja sih, Mbak. Kak, biasanya Kak? Kalau di bazar karena kebanyakan produk hasil kelautan dan perikanan, tapi juga nggak itu aja, kadang juga ada kayak baju, terus kerajinan-kerajinan gitu. Pokoknya serba ada sih di bazar. Itu terbuka buat umum ya guys. Tuh Gitu. boleh banget teman-teman yang mau Benar, datang. Seru banget dicatat. sih. Oke. Udah seru banget sih. Kayaknya udah hampir semua kita tanyain nih ke Mbak Nadia Sampai ya. bingung lagi kita mau nanya apa awal lagi ya. Obrolannya benar seru sih. Maksudnya buat aku sama Gina yang bentar lagi bakalan ke dunia kerja ya Gin, kita jadi agak ada gambaran lah gimana dunia kerja sebenarnya. Walaupun nanti balik lagi kan ya, namanya per perusahaan kan punya budayanya sendiri gitu. Iya, Tapi dengan betul. cerita Mbak Nadia itu kayak wishlist kita banget buat punya lingkungan perusahaan yang suportif sih. Betul Apalagi betul. Gen Z tuh sekarang kayak kompetitif sih menurut Bener. aku. Apalagi soal nyari kerja ya. Kayak gak mau kalah aja sih ngelihat yang lain biasanya gitu. Jadi kayak Iya. semakin kayaknya FOMO ya. Apa ya? FOMO-nya tuh iya, lebih ke FOMO sih, lebih ke FOMO sih. Iya benar. Tapi ya in this economy mau nggak mau kita harus In mencari this economy, uang. betul. Bener. Asal FOMO yang baik itu nggak apa-apa. Iya Iya, benar, bener, masih bener, hal betul. positif ya Mbak ya. Oke. Langsung aja. Mungkin dari aku udah sih yang mau aku tanyain. Aku ke juga udah cukup banget, Mbak Nadia. udah cukup jelas ya. Hmm,
nanti aja deh kalau kita mau nanya-nanya lagi soal yang lain Di ya. belakang ini aja. Ini durasi udah nggak bisa nih. Tapi kayak udah durasi ini di belakang kamera nih udah Ini durasi. udah rame banget. Oke, intinya dari obrolan ini kita belajar bahwa masuk ke dunia kerja memang bisa menimbulkan culture shock, tapi sesemuanya bisa dihadapi dengan proses adaptasi teman-teman, gak perlu khawatir. Tenang aja nih kita sebagai Gen Z tetap Bisa work life balance itu Insya Allah. yang terpenting. Iya. Oke, mungkin aku mau ngucapin makasih banyak Iya, buat Mbak. Mbak Nadia. Iya, sama-sama Mau Zi dan juga waktunya Gina. untuk mampir ke sini dan ngobrol-ngobrol sama kita dan ngasih insight baru juga nih gimana sih Gen Z kalau mau masuk ke dunia kerja. Iya, Betul. Terima kasih sama-sama. banyak Mbak Nadia atas waktunya. Iya. Terima kasih teman-teman semua yang udah nonton episode kali ini di podcast kita. See you.